Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Baik, kepada ketua kelas saya persilahkan. Ya, mari kawan-kawan sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba. Wabil bisabilillah. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil Qur'ani imama. Wabil baqati qiblatan. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih pada ketua kelas yang telah mengisi doa sebelum kita belajar. Selanjutnya Bapak akan mengabsen. Ahmad Diopan, Ahmad Satya Derajat, Haji Nur Rahman, Bagas Farel, Yeni Alfa Rizki. Baik. Minggu lalu kita sudah memasuki pelajaran tentang materi taat pada aturan. Pada pertemuan kali ini kita memasuki materi baru, yaitu tentang iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan ke materi, tentunya Bapak akan mengajukan pertanyaan kepada kalian semua. Kita sebagai seorang muslim, tentunya kita tahu kita telah mengamalkan tentang rukun iman. Rukun iman yang 6 itu. Ada yang hafal? Rukun iman? Ya. Bukan, silakan. Iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman ketiga, iman kepada kitab Allah. Iman yang keempat, iman kepada Nabi. Iman yang kelima, iman kepada kiamat. Iman yang keenam, iman kepada qadar. Iman kepada qadar. Sudah jelas ya? Jelas. Jadi rukun iman itu adalah yang pertama kita iman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman atau percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Iman yang ketiga, percaya kepada Allah. Iman yang keempat, percaya kepada Rasulullah. Iman yang kelima, dan iman yang keenam, ke materi kita yaitu tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman. Nah, tema kita kali ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akan menyampaikan manfaat dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya manfaat salah satunya kita mempelajari materi ini agar menjadi pedoman hidup kita, pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke materi, tentunya Bapak akan menyampaikan tujuan kita mempelajari pendidikan agama Islam dan fikih, khususnya tema iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama di sini
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu satu, menjelaskan makna iman kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Yang kedua, menelaah isi pokok-pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Ketiga, menganalisis hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Yang keempat, memaparkan kaitan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Yang kelima, mengembangkan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Mekanisme untuk kegiatan kita dalam pembelajaran ini tentunya yang pertama nanti kita Bapak bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Yang kemarin yang minggu lalu kita sudah bentuk kelompoknya ya. Masih ingat kan ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik. Selanjutnya kita ke materi. Nah, di sini Bapak tayangkan atau Bapak tampilkan poster komen atau gambar yang kamu harus amati dan kamu cermati, kamu analisis ya. Amatilah gambar-gambar di bawah ini ya, kamu amati dan kamu analisis karena nanti ini yang kita akan jadikan bahan untuk kita diskusi ya. Bapak kasih waktu. Baik, sekarang Bapak tanya, ada yang sudah menemukan analisisnya tentang gambar atau poster di depan ini? Silahkan Pak. Ya, Bagas. Ya, gambar-gambar depan adalah gambar kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi pilihannya, Pak. Ya. Kitab suci Taurat itu diturunkannya sama Nabi Musa. Ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk umatnya. Dan terakhir, kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat-umat setelah Nabi Muhammad dan umat-umat. Iya, betul sekali jawaban dari Bagas. Yang lain ada? Ya. Dari analisis teman kita sudah menemukan bahwasanya di sini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya pada masa dan zamannya masing-masing. Ya. Selanjutnya, sekarang kita bentuk bagi kelompok. Bagi kelompok yang sudah kita bagikan minggu lalu. Nah, sekarang ya, mulai di kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, sekarang sudah terbentuk kelompok-kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, Bapak akan membagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Nah, di situ kalian diskusikan bersama masing-masing kelompok. Jika ada yang ingin bertanya, Bapak silahkan mengenai tugas masing-masing kelompok. Mana? Mana ada pertanyaan? Baik, sekarang persiapkan untuk masing-masing kelompok sebagai perwakilan.
maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya kelompok masing-masing ya. Baik, sudah siap untuk mempresentasikan? Siapa? Baik, sekarang saya minta untuk perwakilan dari kelompok masing-masing silakan maju ke depan. Kelompok 1. Jangan kelompok 1. Oke, kelompok 2. Sama. Oke, silakan sama. Kelompok 3. Nadik. Ya, silakan Nadik. Kelompok 4. Ya, silakan Nadik. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan dalam deskripsi perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. 4. Berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. 5. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman dari kelompok 2 ingin mendeskripsikan alasan mengapa manusia memerlukan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk Allah yang tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai akhirat. Kitab itu benar-benar berisi cara yang dapat membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak pernah membaca, memahami, serta memegang teguh isi kitab suci itu. Sungguh rugi dan sungguh rugi, karena semua aspek kehidupan ini berpacu pada perintah Allah melewati kitab pada Rasulnya. Maka dari itu kitab diperlukan bagi umat manusia. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Burman, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan. 1. Isi kitab Taurat. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikan hari Sabat atau hari Sabtu, hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta, jangan menginginkan milik orang lain. Yang kedua, isi kitab Zabur. Nyanyian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan jemaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk belajar. 3. Isi kitab Taurat. Perintah agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir, yaitu Ahmad atau Muhammad. 4. Isi kitab Al-Quran. Al-Quran berisi akidah atau keimanan, ibadah, akhlak, muamalah atau hubungan manusia dengan sesama manusia, dan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahman, saya perwakilan dari kelompok 4 yang ingin
kami tentang mengungkapkan beberapa pendapat kalian tentang kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Kami pertama meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, baik Taurat, Zabur maupun Injil, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, semua kitab suci sebelum Al-Quran berisi ajaran pokok yang sama dengan Al-Quran, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya. Mungkin cukup sekian hasil diskusi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua perwakilan dari kelompok masing-masing sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ya? Jelas semua yang sudah dipresentasikan? Ya, sekarang kita akan duduk kembali. Baik, tadi teman-teman kalian sudah mendiskusikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Sekarang saya akan coba menjelaskan iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pengertian iman pada kitab-kitab Allah, iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah meyakini dalam hati, dilapaskan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Selanjutnya pengertian kitab adalah wali Allah yang dihubungkan. Maknanya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup petunjuk bagi umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Baik, untuk hasil diskusi tadi tolong dikumpulkan pada kelompoknya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya refleksi atau kesimpulan kepada anak-anak yang ingin memberi kesimpulan. Bapak silakan. Pak. Ya, silakan Bagas. Yang kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu Allah menurunkan wahyunya pada rasul-rasul yang dipercaya untuk berupa kitab untuk disampaikan pada umat-umatnya pada zamannya dan agar diamalkan pada kegiatan sehari-harinya. Ya, bentar, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini, kitab yang diberikan Allah untuk menjaga seluruh manusia dari perilaku tercela. Perilaku tercela. Ya, baik, sebagai pedoman hidup juga. Ya. Dan berapa kitab Allah itu? Apa? Ya, sama. Ya, baik, sebelum Bapak akhiri materi pelajaran hari ini, Bapak akan bagikan hospes yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan post-test yang sudah Bapak berikan.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah selesai, silakan dikumpulkan sebagai evaluasi pembelajaran kalian pada hari ini. Ya, proses itu sebagai hasil evaluasi pembelajaran pada hari ini. Silakan dikumpulkan. Nah, baik. Karena kalian sudah menyelesaikan dan sudah mengumpulkan prosesnya, sebelum Bapak akhiri pada pertemuan pada hari ini, Bapak akan menyampaikan pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya tentang materi isi pokok-pokok kitab suci Al-Quran. Ya. Baik, sampai di sini cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah baca, semuanya bermanfaat baik pada kehidupan sekarang, nanti atau pada kehidupan dunia dan akhirat. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.